Kasihan deh lu, Jenderal Tobing. Ya, pikirkan itu masa tuamu. Ya, tinggalkan itu Paujang. Ya, tidak ada anak buah yang salah. Yang salah adalah pemimpinnya. Makanya saya katakan di job ini, saya bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang ada di organisasi kita. Hati-hati loh. Nah, ini saya coba merumuskan ini. Kalau nggak setuju silakan aja. Tapi ini akan kita kupas satu-satu. What is karakter dan kompetensi? What is influence, inspiration? Tapi malam ini kalau kita bahas semua ini, inilah. Ada berapa item, nggak mungkin selesai. Tapi saya coba hari ini, ya, jam yang tersedia ini, waktu yang tersedia, saya hanya coba membahas dulu sesi pertama tentang kapasitas, ya. Ini nanti yang lainnya influence, impression, passion itu nanti satu persatu. Karena kemarin saya berdiskusi tentang visi aja nggak ngerti apa itu visi. Merumuskan visi menjadi misi dijadikan visi. Beritakan Injil itu visi. Waduh, bukan. Yang namanya sudah kata kerja itu ya misi. Tapi vision itu bukan itu. Bagaimana kehendak Tuhan itu jadi di setiap tempat, di koordinat yang ada di bumi ini. Itulah doa Bapa kami. Ya, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan maunya kerajaannya turun ke bumi. Kerajaan surga. Ya. Makanya bukan kita naik ke surga. Ini kadang-kadang doanya supaya kita naik ke surga. Padahal Tuhan maunya surga yang ke bumi. Nah, yang begini-begini nggak ngerti vision. Apa itu vision? Ya ini sampai semua. Tapi malam ini, baru tadi saya coba, wah kapan selesainya ini kalau saya jelaskan ini? Sampai besok pagi juga nggak selesai, seminggu juga nggak selesai. Tapi kita coba satu persatu. Karena kalau memahami ini, pasti kita punya kepemimpinan. Kalau tidak ada kepemimpinan kita, ya susah. Kepemimpinan yang bersemangat, semangat kepemimpinan. Ini antara dua ini. Oke lah, kita masuk sekarang bagian inti. Ya, kepemimpinan leadership itu terdiri dari karakter dan kompetensi. Jadi bagian pertama sekarang adalah the what is capacity. Apa itu capacity? Oke. Itu tadi kita katakan dia terdiri dari karakter dan kompetensi. So what karakter? Karakter kepemimpinan seorang pemimpin. Kalau Freddy Sambo punya karakter seorang pemimpin sejati, tidak kepemimpinan manipulasi, ya mungkin tidak akan terjadi masalah ini. Ya kan, dia punya konsorsium lah, inilah ini, wah itu hebat. Dia polisi di atas polisi. Bayangkan itu. Banyak juga pasukannya yang tidak diketahui oleh Kapolrinya, katanya. Ini saya heran ini. Di mana mereka ini? Bukankah ini manipulasi? Saya mau tanya. Nah, dia karakter itu seorang pemimpin merupakan integritas, jati diri, mentality. Ya, mengaktualisasikan dan mengimplementasikan apa? Semangat kepemimpinan dan kepemimpinan yang bersemangat. Nah, sekarang itu karakter. Nanti kita kupas lagi di dalam tentang karakter. Nah, kedua, kompetensi. Kompetensi kepemimpinan seorang pemimpin merupakan apa? Kapabilitas yang dimiliki berupa apa? Ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan atau skill. Dalam apa? Memahami makna substansi yang terdapat di dalam mana? Amanat Agung Konstitusi, the Holy Bible, kalau kita sebagai warga keluarga besar kerajaan Tuhan. Ya, kalau kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, kita juga harus memahami mana substansi yang ada di dalam amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang 1945. Harusnya kita melindungi anak buah, malah kita membunuh anak buah. Kan sudah melanggar itu. Sudah melanggar. Harusnya kita melindungi tumpah darah, kita menumpah darahkan anak buah. Ya, bukan darahnya sendiri. Gila nggak? Ini saya kira udah kepemimpinan. Ini masalah kepemimpinan sangat-sangat urgent ya. Kemudian,
Makna dan substansi di kedua amanat konstitusi tersebut harus dijadikan rujukan. Rujukan apa? Seni mempengaruhi untuk mengaktualisasi dan mengimplementasikan kepemimpinan yang relevan dalam proses pengambilan keputusan. Bukankah kita memilih organisasi, membentuk organisasi, ya, yang namanya Galarua, apakah itu yayasan atau apakah itu kumpulan, Yayasan Darmais maupun Yayasan Dharma Kasih? Bukankah itu suatu pengambilan keputusan? Saya mau tanya. Jadi kita selalu jangan diputar balikan. Bukan keputusan. Wah, ini kesempatan yang baik, bagus, tapi kesempatan yang jelek. Nah, ini sama semuanya. Ya, ini kesalahan kita semualah. Kesalahan kita semua. Ya. Saya nggak ngerti. Nah, untuk apa rujukan itu seni mempengaruhi? Untuk mengaktualisasikan dan mengimplementasikan kepemimpinan yang relevan dalam rangka proses pengambilan keputusan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang mungkin terjadi. Ya, yang menyebabkan krisis di masa depan. Kok sekarang baru kita ngomong, wah, bukan hanya kita yang krisis, dunia yang krisis. Pertanyaannya, sudah dianalisa nggak berapa puluh tahun yang lalu? Bahkan Tuhan Yesus sendiri udah ngomong 2000 tahun yang lalu. Ya. Waspadalah. Udah waspada loh, perintah Tuhan, perintah Raja. Pernah dianalisa. Nah, nanti itu di sesi misi itu. Bagaimana kita menganalisa misi sesuai dengan perintah. Perintah amanat konstitusi dan perintah. Ya tadi ini ada dua di Holy Bible, amanat agung. Sudahkah kita melindungi bangsa Indonesia? Sudahkah kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia? Sudahkah kita memajukan kesejahteraan umum? Sudah kita mencerdaskan kehidupan bangsa? Saya mau tanya, itu tugas yang tercantum. Tapi dia bilang apa? Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya sesuai dengan Pancasila. Jadi pengambilan keputusan yang mereka lakukan sekarang ini. Saya nggak tahu apa dasarnya mereka. Nanti kita lihat. Bagaimana proses pengambilan keputusan. Ini panjang benar ceritanya. Oke ya. Saya mau masuk kita ke sini. Ini nggak kebaca ini ya. Yang di atas kebaca nggak rekan-rekan? Nah, intisari dari karakter kepemimpinan. Yang pertama, karakter rela berkorban. Pribadi yang dikorbankan. Ya. Bukan pribadi yang disanjung-sanjung. Kalau saya dulu mau disanjung-sanjung, wah bapak baik, ya bapak hebat, tangan jempol saya selalu. Masa saya dibandingkan dengan yang lain-lain sekarang, sorry aja lah, tapi nanti terlalu sombong saya. Nah, karakter itu rela berkorban. Apa kata Pak Dirman? Robeklah badanku, potong-potonglah jasadku. Ya. Tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup. Tetap menuntut apa? Menuntut bela siapapun lawan yang akan dihadapi. Loh kok ini lawan yang dihadapi anak buah sendiri? Gila apa? Hah? Bukan dia badannya yang dipotong-potong, malah badan anak buahnya dipotong-potong. Ini orang gila sudah ini. Nah yang kedua, karakter itu merupakan segala-galanya. Karakter is everything. Ya. Di militer dulu ada slogan-slogan ya. Waktu saya di TNI. Disiplin adalah napasku. Kesetiaan adalah kebanggaanku. Kehormatan adalah segala-galanya. Bukankah karakter itu kehormatan? Bukankah karakter itu jati diri? Mentalitas, integritas. Nah ini. Kata Jenderal Lucian Truscott itu apa dia bilang? I think character is the foundation of successful leadership. Ya. Coba lihat, kita juga harus membangun karakter dulu, karakter building. Di mana? Di yayasan yang kita bentuk. Saya sudah mewaspadai sejak awal. Ini pasti. Kenapa? Karena tidak dibentuk dulu karakternya. Karakter Galarua itu seperti apa? Gitu loh. Ya, yang ketiga, the art of command. Ini kata Norman Schwarzkopf. Kalau saya disuruh memilih antara strategi dan karakter, saya akan memilih karakter.
Ya, kenapa? Tanpa karakter kita tidak akan menyusun strategi yang benar. Ya. Nanti kapan-kapan kita buka ya ceramahnya Jenderal Norman Schwarzkopf tentang karakter. Kemudian di sini, karakter itu juga apa? Esensi daripada kepemimpinan, pengambilan keputusan, esensi daripada making decision of the essences of leadership. Ini siapa? Eisenhower. Lihat, beliau mengambil keputusan untuk merebut apa? Ya, mendarat pantai Normandy itu. Bayangkan, kalau dia nggak punya karakter, mengambil keputusan. Ya, bahkan dia setelah kemenangan apa? Kemenangan pasukan Eropa waktu itu, dia jadi presiden kan? Nah, saya coba juga merumuskan kepedulian, bahwa karakter itu merupakan suatu kepedulian. Merupakan mata air kehidupan bagi anak buah, bagi rakyat, bagi anggota. Sedangkan ketidakpedulian merupakan apa? Lembah air mata bagi mereka. Dan satu lagi, ya dari tokoh-tokoh leadership, bahwa karakter itu tindakan nyata, ya dan berkualitas. Ya. Apa kualitas tindakan kita? Apakah kita mengorbankan organisasi, mengorbankan integritas? Ya, itu tadi kehormatan segala-galanya. Nah, leadership is not a position or a title, it is an action, an example. Jadi leadership itu bukan karena pangkat saya Major Jenderal, bukan saya Kapolri. Actionnya apa? Masa baru sekarang terbuka masalah ini? Saya kira ini udah lama, mereka udah tahu. Tapi apa? Banyaknya orang benar itu diam. Negara ini hancur lah. Ya. Sekarang kebongkar semua. Ya sudah, silakan aja. Ini panjang ceritanya. Karena skenario-nya juga udah lama disusun. Oke. Tadi saya katakan, kalau kita hidup di warga negara kesatuan, apa kita berpikir, bagaimana kita bertindak? Ya kalau kita berpikir ya harus ada ideologi dulu dong. Dari konstitusi negara. Mengapa ada ide kita membentuk negara kesatuan ini? Karena kita merdeka dari penjajahan, maka negara ini punya konstitusi yang sudah ditetapkan dan disahkan satu kali seumur hidup, nggak boleh diganti. Ya, bukan seumur hidup lah, selama negara ini berdiri sampai akhir zaman cuma satu kali ditetapkan. Tapi ada orang yang ingin merubah-rubah. Nggak cocok ideologi Pancasila. Pancasila itu togut. Nggak berhasil itu ganti lagi. Oh, Pancasila itu punya kami. Karena bahasa Arab. Macam-macam lah cara mereka. Siapa mereka? Ya mereka yang tidak anti terhadap Pancasila. Itulah mereka. Kemudian dari sana lahirlah filsafat. Karena dari itu kan dari ideologi. Ideologi itu sumber dari segala macam filsafat. Bukan filsafat menjadi sumber ideologi. Ya, filsafat itu katanya cinta akan kebenaran. Oke, terus sampai ke bawah. Ini kalau di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini nanti kita banyak bicara tentang ini nanti nggak mungkin selesai sekarang ini ya. Tetapi saya hanya garis bawahi karena tadi ada dua amanat agung. Amanat agung yang tertulis di pembukaan konstitusi, satu lagi amanat di kerajaan Tuhan. Ideologi dan filosofi. Emangnya Tuhan nggak punya ide? Karena ide lah Tuhan menciptakan manusia, menciptakan bumi, menciptakan surga, menciptakan alam semesta. Beserta isinya ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada air dan sebagainya. Bukankah Tuhan tidak berfilosofi? Cinta akan kebenaran. Bahkan dia sendiri sang kebenaran itu. Bukan apa itu kebenaran menurut kita masing-masing. Bukankah kerajaan punya tujuan untuk atas ciptaannya. Menciptakan surga. Menciptakan kerajaan surga. Di bumi. Ya kalau suci saja. Ya nggak mungkin.
Ya, surga bukan hanya untuk orang yang suci, tapi orang yang diampuni juga masuk di sana. Ya. Tapi siapa yang mau diampuni Tuhan itu? Apabila dia repent, berubah mindsetnya, mengaku dosanya. Ya udah katakan, tidak ada di Zoom ini yang tidak berdosa. Kalau tidak berdosa, berarti kita membohongi Tuhan. Mengajar Tuhan untuk berbohong. Ya. Karena Tuhan yang menciptakan dosa itu. Ini dosa. Tuhan yang menciptakan itu, bukan manusia. Kalau manusia nggak mau itu dosa kan itu. Ada misi, ada tugas. Apa tugas kita? Tugas di kerajaan Tuhan. Apa? Tugas utama ya, misi. Makanya kita itu misionaris semuanya. Ya. Terus apa kebijakan kerajaan Elohim? Apa strategi Elohim? Ya saya tidak bisa mengupas satu-satu ini. Nanti kita kupas sama-sama. Contoh strateginya ya. Sasaran yang diingin Tuhan, goals yang diingin Tuhan. Tidak satu pun umatku binasa. Caranya gimana? Kalau caranya Tuhan menumpahkan darahnya di kayu salib. Kekuatan apa yang dimiliki? Dimiliki Tuhan Yesus. Coba lihat. Tapi kita kalau bicara ini satu-satu, itu semua ada. Ada teorinya, ada aplikasinya, ada aktualisasinya, ada implementasinya. Ya. Kita apa ini, orang-orang Kristen ini seperti apa? Ya, oke. Nah ini, otis karakter. Ini kata Billy Graham ya. Saya kagum juga sama beliau ini. Umurnya hampir 100 tahun loh. Kurang 1 bulan atau kurang 1 hari. Ketika seorang kehilangan hartanya, sebenarnya tidak kehilangan apapun. Ya, sama dengan kita kehilangan uang kemarin. Atau katanya penggunaan uang yang tidak benar. Itu nggak ada itu. Sebenarnya tidak kehilangan apapun. Ketika ia kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Ya, saya di usia hampir 70 tahun ini, ya saya sudah kehilangan kesehatan saya. Tidak seperti dulu prima. Ya, akan tetapi ketika ia kehilangan karakter, ia pasti kehilangan segala-galanya. Makanya ini harus ditanamkan dulu di organisasi. Karakter seperti apa? Ya. Nah ini. Melangkah. Ya. Menjawab tantangan. Atau apa kata Bernard Shaw? Ya. Dalam hukum panen yang dia rumuskan. Tanamkanlah pemikiran. Kamu akan menuai tindakan. Pertanyaannya, sudah kita tanamkan nggak pemikiran di organisasi kita ini? Di organisasi kepolisian, di TNI, di mana-mana. Setiap kita berorganisasi itu harus ada pemikiran. Karena kita ada di situ untuk berpikir. Kita ada untuk berpikir. Kita berpikir karena kita ada. Itu kan kata filosofi. Akan menuai apa? Tanamlah tindakan, kamu akan menuai kebiasaan. Tanamlah kebiasaan, kamu akan menuai watak atau karakter. Ya, menuai watak karakter, kita akan apa? Akan menuai nasib. Ya, nasib negara ini mau dibawa kemana? Kalau elit-elitnya seperti ini. Nah ini, look forward, sampai ketemu nanti dalam pembahasan tentang kepemimpinan sesi selanjutnya. Terima kasih atas sharingnya nanti kalau ada. Dan Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberikan yang ikut sharing di dalam Zoom ini. Baik, kita akan kembali ke bagian pertama. Karena saya nggak bisa menjelaskan semua ini. Nah, ya kan, baru kita bicara kapasitas. Nanti kita bicara influence. Bagaimana kita menjadi influencer. Ya, kemudian bagaimana kita menjadi orang yang mampu memberi inspirasi. Kemudian bagaimana compassion atau passion, semangat rela berkorban, baik jiwa dan raga untuk perwujudan visi. Saya kemarin ada yang kirim WA ke saya, ya, kasihan deh lu Jenderal Tobing, ya, pikirkan itu masa tuamu, ya, tinggalkan itu paujang. Nah, coba, ya, kasihan keluargamu. Nah, tapi kan kita sudah ditakdirkan sama Tuhan. Talenta kita yang ada ini harus kita gunakan. Jadi sukses seseorang itu bukan diukur dengan pangkatnya, dengan posisinya. Tapi sukses itu, kalau menurut definisi saya, adalah saya bermanfaat nggak bagi orang lain.
Saya bernilai nggak bagi orang lain. Ya, bukan bermanfaat buat saya diri sendiri. Sukses itu juga saya bukan berkompetisi dengan orang lain, tapi saya apa? To complete, is not to compare, but to complete, melengkapi yang mereka tidak ada. Karena kita semua manusia ini pasti ada baiknya, pasti ada jeleknya, pasti ada kekurangannya. Tidak ada yang sempurna. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Nanti saya kupas sebentar sedikit. Bedanya good leadership sama great leadership. Kalau good leadership, ya menginginkan banyak pengikut. Tapi kalau great leadership, dia tidak butuh pengikut. Dia butuh bagaimana dia mengkader next generation. Ya, bukan next election supaya banyak pengikut saya. Bullshit. Ya. Ini kalau good leadership hanya merita aja menggunakan power. Kalau great leadership empower, memberdayakan. Ya, tidak ada anak buah yang salah. Yang salah adalah pemimpinnya. Makanya saya katakan di job ini, saya bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang ada di organisasi kita. Mari kita berdayakan. Melalui apa? Itu tadi, menanamkan pemikiran itu dulu. Ini tiba-tiba kita udah bergerak kemana-mana tanpa sepengetahuan saya. Saya katanya pengawas. Makanya kemarin agak saya tegur juga waktu kumpul di rumah. Kalian minta saya jadi pengawas. Tapi nggak ada yang dikonsultasikan ke saya kok. Pengawasan itu bukan mencari kesalahan. Pengawasan itu agar jangan kita get offline. Tapi kita selalu berada di online, get online. Itu pengawasan, jangan sampai tersesat. Bukan berarti mencari-cari kesalahan. Siapa yang ngajarin ini? Saya juga nggak tahu ya. POAK itu ya. Ada POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Controlling itu, manajemen controlling itu bukan mencari kesalahan. Tapi harus ada alat kontrol. Apa alat kontrol? Ya progress report, laporan kemajuan. Laporan kemajuan itu harus kita sampaikan berapa persen dari program yang kita laksanakan tercapai dalam 1 triwulan, dalam 1 bulan, dalam mingguan. Sesuai nggak dengan apa? Dengan sumber dana yang kita keluarkan. Tapi sudahlah, karena kita baru berdiri. Manusia itu tidak seperti kerbau atau seperti kuda atau seperti rusa. Dia lahir, langsung hari itu juga dia berdiri dan berjalan. Tapi manusia sudah kodratnya. Bahwa dia harus merangkak dulu, ya jatuh dulu, ya tidak langsung berdiri, apalagi berlari. Makanya hormatilah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, SOP yang ada di organisasi itu. Nah, lihat mereka melanggar prosedur nggak? Melanggar. Ya, berbuat sesuatu tanpa sepengetahuan pimpinan. Oh, itu berat itu hukumannya harusnya. Ya, berat hukumannya. Makanya harus kita tentukan apa itu SOP. Jangan-jangan tentang prosedur pun banyak nggak ngerti apa itu prosedur. Nah, apa itu prosedur nggak tahu gitu loh. Oke lah ya. Ini saja Pak Paul, sekarang udah jam 10. Mungkin kita gunakan tanya jawab.